Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah proyek tentang Smart Lab. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih cara pembuatan Smart Lab, kita membahas dulu komponen yang penting dalam pembuatan alat proyek ini. Ya, yang pertama kita menggunakan internet. Kita bahas dulu di latar belakang di pendahuluan tentang internet. Kita semua udah tahu kan kalau di era ini internet sangat perlu digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa untuk menghubungkan berbagai aktivitas manusia secara efektif dan efisien. Tanpa internet kita mungkin akan sangat sulit untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan internet itu sekarang udah menjadi bahan pokok, ya bukan bahan pokok, bisa menjadi itu alat jaringan utama untuk ya HP, ya komputer untuk berkomunikasi di era globalisasi ini. Nah, kita menggunakan internet ini dalam pembuatan Smart Lamp ini untuk mengakses peralatan dengan modul Nodensu ESP8266 yang berbasis internet IoT. Elektronik salah satu di antaranya seperti kontrol lampu. Kita memilih kontrol lampu. Ke bawah. Nah, kita berniat dalam proyek ini membuat Smart Lab ini digunakan untuk bisa di ruang praktikum, bisa juga di lapangan tengah, bisa juga di kamar mandi. Karena cara kerja Smart Lab ini kan mengganti fungsi saklar dengan smartphone. Jadi jika smartphone ini sudah mengakses lampunya, juga sudah mengakses jaringannya menggunakan WiFi dan juga sudah terhubung dengan rangkaian elektroniknya, maka bisa digunakan secara langsung. Kita juga, dan di sini sasaran kami dalam penggunaan Smart Lab ini bisa digunakan oleh security, bisa digunakan oleh dosen, tergantung mereka udah bisa mengaksesnya apa belum. Smart Lamp adalah sebuah alat lampu penerangan yang menggunakan LED sebagai sumber cahaya penerangan dan modul Node MCU ESP8266 berbasis Internet of Things (IoT) untuk mengontrolnya melalui aplikasi yang ada di smartphone. Lampu ini memungkinkan kita untuk bisa menghidupkan dan mematikan lampu dari jarak jauh. Ya, seperti ini gambaran lampu yang pintar ini. Yang bab ketiga, metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan membuat flowchart, diagram blok, dan rangkaian elektronik. Di mana di sini terdapat gambar diagram blok. Blink di sini sebagai aplikasi untuk menghubungkan antara Android smartphone dengan Node MCU ESP8266. Node MCU ESP8266 ini sebagai microcontroller. Kalau kita gampangnya itu kayak Arduino, cuma dihubungkan ke BLE. Sedangkan IoT ini itu sebagai sistemnya. Jadi sistemnya ini itu menghubungkan antara hardware dan software untuk terhubung ke internet. Lalu di sini ada relay. Relay di sini fungsinya untuk sebagai saklar otomatis dengan terhubung ke Node MCU ESP8266. Relay di sini ini untuk menghidupkan lampu. Untuk rangkaian elektronik atau rangkaian kontrolnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dari Node MCU diambil salah satu pin, bebas mau pin D berapapun,
ke relay sebagai inputan relay itu, penggerak relay itu. Untuk sumbernya relay itu ambil dari potensial dari plus 5 volt atau 3,3 sama ground. Terus dari outputnya relay ini, keluarannya relay itu disambung dari sumber PLN. Nanti kan kita pasang ke fitting tuh. Nah, fittingnya itu sambungin salah satunya ke COM. Nah, terus kemudian kita menggunakan NO dari relay ini, terus sambungin ke rangkaian lampunya ini. Ini beda lampu yang AC hybrid, jadi pakai LED. Gambarannya seperti itu. Nah, untuk cara kerjanya itu seperti flowchart yang sudah ditunjukkan di flowchart ini. Jadi dari mulai pertama kita buka aplikasi Blink, terus kita coba sambungkan apakah terkonek atau belum. Jika terkonek berarti Blinknya sudah siap untuk digunakan. Kemudian di situ sudah ada tombolnya ya, sudah kita buat itu tombolnya. Jika karena ini menggunakan NO dari relay, ketika kita tidak menekan atau tidak merubah kondisi saklar yang ada di Blink ini, maka kondisi lampunya itu off. Jadi kondisi standby itu langsung off terus selesai. Ketika kita memberikan input on seperti itu ya, maka ESP akan memproses dan kemudian menyalakan relay. Setelah relay nyala, lampu itu pun akan menyala. Untuk mematikannya kita tinggal tekan off sekali lagi. Dan sistem ini bisa berjalan berulang-ulang seperti itu. Operator video, Mar. Yang pertama, Operator video. kami akan menjelaskan tentang abstrak yang menyangkut keseluruhan dari laporan akhir ini dari awal sampai akhir. Jadi seperti yang kita ketahui, lampu merupakan alat yang sudah wajib ada di rumah pastinya. Dan kita membuat lampu yang tidak pada umumnya, yang biasanya kan lampu itu dimatikan atau dinyalakan itu menggunakan saklar. Nah, di sini kita membuat alat otomatis atau bisa juga diatur lewat aplikasi yang kita gunakan menggunakan Blink dan yang dikendalikan melalui Internet of Things dengan menggunakan Node MCU ESP8266. Dari keseluruhan nanti yang akan kita bahas, kita membuat dua percobaan. Yang pertama itu kita bisa menyalakan atau mematikan lampu dengan menekan tombol on, bisa menyalakan lampunya. Jika menekan tombol off, bisa mematikan lampunya. Dan kita juga bisa membuat yang secara otomatisnya kita bisa atur di aplikasi Blink. Misal kita menyalakan lampu jam 8, kita bisa atur jam 5 atau jam 6, kita bisa atur secara otomatis bisa langsung mati. Jadi nanti secara keseluruhan kami
internet di era digital saat ini sangat erat kaitannya dengan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kita menggunakan internet sebagai media bantu dalam mengerjakan dan menghubungkan aktivitas manusia yang kita pilih untuk menyalakan dan mematikan lampu ini menggunakan aplikasi Blink. Yang kedua ada metode ke atas. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu membuat konsep, diagram blok, dan rangkaian elektronika. Di mana konsep nantinya akan menjelaskan cara kerja lampunya dan diagram blok untuk menjelaskan urutan sistem kendali pada smart lamp, sedangkan untuk rangkaian elektronik menjelaskan skematik dari smart lamp tersebut. Nah, di sini ada diagram blok di mana Node MCU ESP8266 di sini sebagai microcontroller untuk menghubungkan ke Blink melalui IoT yang terhubung ke internet. Lalu Node MCU ESP8266 ini mengirimkan perintah ke relay untuk menyalakan atau mematikan lampu. Terus selanjutnya ada gambar flow chart. Pertama dimulai dari start atau mulai, kemudian dilanjutkan ke Blink terhubung. Jika kondisi Blink tidak terhubung dengan smartphone, Blink terhubung dengan lampu, maka perintah itu akan berbunyi sampai Blink standby. Lalu kondisi apakah saklar ditekan itu memiliki dua opsi, yaitu menggunakan saklar on atau off, atau bisa menggunakan otomatis on atau off. Di mana di sini dijelaskan pukul 6 pagi relay akan off, kemudian lampu akan off. Lalu di sini dijelaskan pukul 17 sore relay akan on, kemudian lampu akan on. Atau opsi apakah saklar akan saklar off, ada opsi dua, yaitu iya atau tidak. Di mana jika kondisi saklar off tidak merespon tidak, maka ESP8266 akan memerintahkan relay agar on lampu, lalu lampu akan menyala. Kemudian untuk mematikannya bisa menggunakan tombol on. Di sini ada gambar rangkaian elektronika, di mana ini menggambarkan adaptor dengan tegangan 220 volt, kemudian di step down ke ESP8266 dengan outputan 5 volt. Lalu di sini menggunakan pin D3 kayak input dan ground terhubung ke relay. Relay di sini fungsinya untuk menyalakan atau mematikan secara otomatis sesuai perintah dari Node MCU. Lampu di sini aliran fasa melewati relay, lalu stop terhubung dengan netral. Satu ada Internet of Things. Internet of Things ini merupakan konsep skenario di mana sebuah proyek dapat mengirim atau mentransfer data melalui secara langsung tanpa adanya campur tangan manusia. Itu singkat saja. Dua ada Arduino IDE, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram berbagai macam microcontroller seperti Arduino dan MCU ESP8266. Yang ketiga ada aplikasi Blink.
sebuah layanan server yang digunakan untuk mendukung proyek internet of things. Layanan server ini memiliki lingkungan mobil user baik Android maupun iOS. Yang keempat, MCU ESP 8266, sebuah platform IoT open berbasis hardware yang sudah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi dan menggunakan Lua sebagai bahasa pemrograman atau bisa dengan menggunakan soket Arduino. Ya, modul relay. Di sini saya menggunakan relay 5 volt saklar magnet di mana fungsi untuk memutuskan penghubungan arus listrik. Adaptor menggunakan adaptor 5 volt sebagai sumber tegangan untuk mengaktifkan Arduino Uno. Tegangan yang diperlukan Arduino Uno sebesar 5-7 volt. Kemudian hasil dari pembahasan seperti yang tadi Ana sudah bicarakan di awal, kita ada 2 pengujian. Yang pertama itu menggunakan jam atau waktu yang sudah ditentukan. Pada pengujiannya kemarin itu kita menguji pukul 6 pagi untuk mati otomatis dan 5 sore untuk nyala otomatis. Itu dalam tanda kutip penggunaan di rumah. Nah, karena kemarin saya sedikit lupa kalau penggunaan itu bakal diterapkan di sini, jadi pakainya jam 6 pagi sama jam 5 sore, bukan jam 8 pagi sama jam 3 sore seperti itu. Nah, untuk hasilnya pada saat jam 8 pagi lampu akan pada hasil yang awal gitu ya, hasil yang awal percobaan itu pada jam 6 pagi lampu akan mati, kemudian di aplikasi Blink akan ada notifikasi lampu mati terus off gitu. Nah, pada saat jam 5 sore lampu akan otomatis menyala dan akan ada notifikasi juga lampu menyala atau on. Nah, kemudian karena setelah itu terpikirkan kalau ini penerapannya di sini, kita rubah untuk otomatisasinya itu jam 8 dan jam 5. Kurang lebih notifikasinya seperti itu, lampu menyala on, terus lampu mati off ke bawah. Nah, untuk pengujian yang kedua menggunakan tombol virtual yang ada di Blink. Kita menggunakan Blink IoT yang terbaru, bukan yang lama. Jadi sedikit lebih enak karena tidak ada batasan energi. Nah, kita hanya menggunakan 1 tombol sih untuk menghidupkan dan mematikan. Ketika tombol on, itu tombolnya berubah warna menjadi putih dan lampunya akan menyala. Ketika tombol off akan menjadi hitam dan lampunya akan mati. Pada percobaan 1 dan 2 ini ada sedikit kendala, yaitu delay. Delay ini disebabkan karena kekuatan internet dari jaringan yang tethering Wi-Fi-nya sama si ESP ini penerimanya. Semakin cepat kecepatan kekuatan sinyal si tethering ini Wi-Fi-nya, maka ESP-nya juga akan lebih cepat meresponnya. Nah, untuk pertama kali pas kita membuka linknya, maka ada tampilan dashboard seperti ini. Di situ kita baru membuat 1 program, jadi langsung ada 1. Misalkan nanti kita membuatnya banyak program atau banyak lampu, nanti ada banyak pilihan, tinggal kita mau menyalakan lampu yang mana dulu. Ke bawah. Nah, ini untuk tampilan otomatisasinya seperti ini. Bisa diaktifkan, bisa dimatikan, dan bisa juga diedit. Tinggal diklik, terus kita pilih jamnya. Terus, nah, kesimpulan berdasarkan hasil percobaan, kesimpulannya itu alat ini bekerja dengan baik, programnya juga sudah baik, dan bahkan pada programnya kita membuat itu bisa dengan tombol apabila waktu-waktu Wi-Fi-nya itu mati. Tapi karena penggunaannya di sini, jadi kita tidak menambahkan instalasi langsung dipasang. Untuk penggunaan tombolnya kita tidak pakai, hanya menggunakan virtual board yang ada di Blink dan menggunakan jam. Kendalanya seperti yang tadi saya bilang, terdapat sedikit delay. Untuk pada saat tadi sebelum dinyalakan di
Di sininya ada tulisan offline ya, seperti di atas di tampilan dashboard atas. Nah itu kan ada tulisan offline. Nah setelah terhubung offline-nya sudah hilang. Otomatis ya. Iya. Terus ini ketika menggunakan tombol, kondisi awalnya off seperti yang di flowchart, langsung selesai mati ketika di on kan.